Halo guys, jumpa lagi dengan Unmovies dalam alur cerita film dengan gaya biasa seadanya dan bicara sebisa-bisanya. Dan kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul It Came From Below yang dirilis tahun 2021 guys. Dan buat teman-teman semua yang baru saja gabung, Unmovies ucapkan salam spesial. Dan buat teman-teman semua, semoga selalu sehat dan lancar rezekinya, amin. Dan gak perlu lama-lama lagi guys, ayo kita langsung ke alur ceritanya. Check it bro. Have a good life. Cerita ini kita mulai dengan seorang laki-laki yang telah memasuki gua di tengah hutan dan terlihat ketakutan dan menulis semua kejadian di dalam gua tersebut ke dalam buku, dan terlihat seseorang wanita yang ditarik sesosok makhluk yang mengerikan guys. Dan cerita pun berlanjut beberapa tahun kemudian, yang dimana gadis ini yang bernama Jessie menceritakan kepada seorang pastor tentang mendiang ayahnya, yang semua orang mengenal ayahnya tersebut sebagai orang aneh guys. Semenjak peristiwa di dalam gua yang tak satu pun ada orang yang tahu peristiwa itu. Spent most of my childhood with those that did. How much she did for me. Hingga suatu malam sambil membawa sebuah buku harian, Jessie berbincang-bincang dengan salah satu temannya yang bernama Sam dan membahas buku harian tersebut, di mana buku itu adalah buku harian ayahnya yang bercerita tentang semua kejadian-kejadian aneh di dalam gua. Is that his diary? Cool. Hingga suatu ketika, karena rasa penasaran yang mendalam perihal isi buku harian ayahnya ini, Jessie hendak pergi ke gua yang tertulis di buku harian mendiang ayahnya ini dan mengajak Sam dan dua temannya yang bernama Joanna dan Marty, dan mereka pun berangkat ke lokasi guys. Kind of makes me. The more of us are, the Dan di tengah perjalanan saat mereka di sebuah warung makan, Marty ini pun meminta kepada Jessie buku harian ayahnya tersebut dan hendak mempelajari isi dari buku itu guys. from the below. Sounds like it's amazing, isn't it? It's. More bollocks. What about all those hieroglyphs of? Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya mereka pun sampai di pos penjagaan yang dijaga oleh dua orang penjaga pos hutan tersebut yang bernama Frank dan satu teman wanitanya. Dan saat teman-teman Jessie ini menjelaskan masalah gua, Frank dan temannya wanita itu menyarankan agar tak pergi ke gua tersebut. Don't go in the caves. Oh, I wouldn't recommend the cave. Well, you're not police though, are you? Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan setelah mendapat izin dari petugas pos penjagaan tersebut. Karena hari mulai gelap, mereka berempat ini pun mendirikan tenda di tengah hutan dan membuat api unggun. Dan di saat istirahat di dalam tenda, Marty pun terus melihat-lihat isi dari buku harian ayahnya si Jessie ini guys. I can't stop looking at it. Look inside. Hingga di saat Marty hendak tidur, Marty mendengar suara-suara aneh di luar tenda, dan tanpa disadari Marty, ada bayangan melintas di dekatnya guys. Dan pagi pun tiba dan mereka pun melanjutkan perjalanan tersebut. Dan di saat mereka berada di jalur buntu, si Marty ini seolah-olah hafal rute itu dan mengatakan letak gua tersebut ada di depannya ini guys. I think it's this way. Can we just go back now? Take her side. I said. Dan akhirnya mereka pun sampai di gua ini dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk masuk ke dalam gua yang gelap gulita ini guys. Impressive, to be fair. Dan mereka pun terus masuk ke dalam gua dengan pencahayaan seadanya dan terus masuk ke dalam gua yang gelap dan basah itu. Sounds like you need a new service provider. Dad? Who am I gonna call? Don't you think you should be saving your back? Down there anyway.
Dan keanehan pun mulai terjadi dengan Marty, di mana setelah membaca buku harian tersebut seolah-olah tahu kejadian yang diceritakan oleh Jesse dan teringat akan ucapan Jesse yang mengatakan membaca buku itu bisa mengacaukan pikiranmu. Inside your head. I thought I was imagining it. What do you mean? Already reading the diary too much and it messes. Hingga suatu ketika Jesse dan Marty menemukan coretan di dalam dinding yang juga coretan itu pun sudah ada di dalam buku harian tersebut. Dan Marty pun menyentuhnya dan sesuatu yang mengerikan pun terjadi, di mana wajah Jesse dan teman-temannya telah berubah menjadi wajah orang lain dan bisa disimpulkan itu halusinasi si Marty saja guys, di mana ada kekuatan aneh yang telah mengacaukan kepalanya. Dan Marty pun terus berlari karena berpikir orang-orang tersebut akan menyerangnya. Padahal itu Jesse dan teman-temannya guys. Namun sepenglihatan si Marty itu orang jahat yang akan mencelakainya. Dan Marty pun terjatuh karena terkena batu di dalam gua tersebut. Karena kesal dengan peristiwa itu, Joanna pun dengan emosinya hendak pulang saja dan meninggalkan Jesse dan Sam ini guys. Are you coming? Have a good life. Marty's still in here, Joanna. Dan si Joanna ini sambil terus berjalan mencari jalan keluar gua itu, si Joanna ini pun melihat dan dibunuh oleh sesosok makhluk yang mengerikan guys, dan akhirnya tewas. Dan di tempat lain, si Marty yang telah sadar dari pingsannya melihat ada tulang belulang di situ dan ada lelaki yang tak dikenalnya dan juga seorang wanita aneh yang menggigit jarinya sendiri dan menempelkan darahnya ke kening Marty guys. Dan di saat yang bersamaan Jesse dan Sam ada di tempat itu. Dan kejadian aneh pun kembali terjadi saat tangan Jesse hendak meraih tangan Marty. Marty melihat tangan Jesse seperti tangan makhluk yang mengerikan dan menyebabkan laki-laki dalam gua itu mendengar suara injakan kaki Marty dan menyerangnya. Karena panik, Sam pun berlari dan berusaha menyelamatkan diri guys. Namun tanpa diduga-duga makhluk mengerikan itu pun malah menyerangnya dan juga menggigitnya. Dan akhirnya Sam juga tewas di tempat guys. Dan Jesse pun terus berlari dan mencoba keluar dari gua tersebut untuk mencari bantuan dengan menyalakan kode asap. Akan tetapi si Jesse ini malah pingsan guys. Dan ketika bangun dari pingsannya, si Jesse sudah berada di sebuah kamar guys. Dan si Jesse ini malah mengambil obeng dan mengarahkan kepada Frank dan teman wanitanya tersebut. Dan si Jesse pun menjelaskan teman-temannya masih berada di gua itu. Dan si Frank itu pun keceplosan mengatakan tentang monster guys. I think we made it perfectly. When the ambulance comes, it's gonna take... Yeah, I know what you fucking said! Someone seen it? Oh, in the caves. Monster. Karena ingin menyelamatkan teman-temannya, si Jesse ini pun tak mau mendengar nasihat Frank ini dan malah mengunci Frank dalam ruangan tersebut. Dan teman wanitanya si Frank ini yang bernama Grace menodongkan senapan ke arah Jesse agar jangan kembali ke gua itu. Namun si Frank pun menyuruh Grace ini membiarkan si Jesse ini pergi ke gua tersebut guys. Dan si Frank pun menyuruh Grace menghubungi tim penyelamat gua dan menyusul Jesse ke gua tersebut. Just let her find her friends. You okay in there, Frank? We're cave rescue. Grab some helmets and torches. Wait, you wanna go out? Dan di dalam gua itu, si Marty melihat Sam sudah tewas diseret oleh makhluk yang mengerikan itu. Dan di situ pun ada seorang wanita yang entah siapa sedang menangis. Dan makhluk itu pun mendekati Marty guys.
Dan di tempat lain, si Frank dan Grace ini pun hendak menyelamatkan Jesse dan teman-temannya dan hendak ke gua tersebut. Dan tanpa disengaja, si Grace ini melihat sebuah kode tulisan di sebuah batu tepat di bawahnya dan menyentuh, dan hal aneh pun terjadi. Setelah menyentuh tulisan itu, Grace seperti mendengar suara-suara aneh. These talk. No, it's a proper cave. Wait. You hear that? Dan setibanya tepat di depan gua tersebut, si Frank dan Grace ini pun dikagetkan dengan kehadiran Jesse yang malah baru sampai di tempat itu. Dan mereka bertiga pun masuk ke dalam gua tersebut. Dan Jesse pun menemukan HP Joanna yang telah tewas dan ada beberapa potongan jari di dekat HP tersebut. They're your friends. Cave rescue will be here soon. If they can find the entrance. Dan ketika terus masuk ke dalam gua, mereka pun menemukan Marty yang sedang menggambar di sebuah helm dan mereka pun membawanya keluar, guys. Dan si Marty ini pun memberitahu ke Jesse bahwa Sam telah tewas karena dibunuh oleh sesosok makhluk, dan Marty pun menjelaskan itu nyata. Namun si Jesse ini lagi-lagi nekat masuk ke dalam gua tersebut dan Frank pun mengejarnya. Sam's dead. There's a creature. Dan di luar gua di mana si Marty dan Grace berada, mereka pun mendengar suara-suara di dalam gua. Dan hal itu terjadi karena kekuatan makhluk itu untuk siapa saja yang sudah menyentuh tanda aneh tersebut. Dan di saat itulah si Marty menunjukkan suatu gambar yang ia buat kepada Grace. Dan setelah menyentuhnya, si Marty melihat Grace ini berubah menjadi dirinya, guys. Dan karena panik atau apa, si Marty pun membunuh Grace ini. Dan di dalam gua, saat si Jesse dan Frank sedang dalam kebingungan, tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang dan Frank pun tewas. Dan lelaki itu pun tewas di tangan Jesse saat didorong memakai kakinya dan kepalanya membentur batu gua tersebut. Dan di dalam gua, si Jesse hendak menyelamatkan seorang wanita yang berwajah ketakutan. Tetapi wanita itu malah bunuh diri memakai pisau yang ada di tangan Jesse tersebut. Karena teringat dengan Jesse yang masih di dalam gua, si Marty pun masuk ke gua itu lagi. Dan di dalam gua, Jesse seperti mendengar suara-suara yang mengerikan dan mencoba mendekatinya. Dan tiba-tiba Marty ada di situ, guys. Dan di saat yang bersamaan, makhluk itu pun ada di samping Jesse dan Jesse pun refleks menusuk pisau ke mata makhluk itu dan berlari untuk keluar dari gua tersebut. Dan akhirnya mereka berdua pun menemukan pintu gua tersebut. Namun makhluk itu berhasil menangkap Marty, guys, dan membawanya masuk ke dalam gua. Dan Jesse pun terus keluar menuju keluar gua. Dan makhluk itu ternyata takut dengan terang dan tamat dengan ending yang lagi-lagi sangat membagong-bagongkan, guys.